Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa program studi periklanan Politeknik Negeri Media Kreatif ingin memaparkan hasil analisis kesalahan pada iklan di Indonesia pada tahun 2022. Saya Muhammad Reja selaku Ketua Kelompok Untung Bersama. Saya Aini Zahra. Saya Syifa Calivia. Saya Alfarah Zahra. Saya Muhammad Ramadan. Pilih Aqua, cuma 1000-an per liter. Nih 1000. Kalau udah habis, Bisa dipakai lagi, gak nyampah. Biar cermat memilih, Aqua dulu. Pada iklan TVC Aqua melanggar etika pariwara Indonesia nomor 1.2 tentang basa karena terdapat kata cuma 1000 per liter. Lalu nomor 1.4 tentang pencantuman harga karena mencantumkan harga 1000 pada iklan. Dan nomor 2.23 tentang iklan pelaku usaha karena mencantumkan harga yang tidak akurat. Selain itu, melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17 Ayat 1A karena mengelabui tentang kuantitas produk, mencantumkan kuantitas 1 liter tapi tidak disertai kebenarannya. Lalu, Pasal 7B karena menyatakan bahwa Aqua nggak nyampah dan ramah lingkungan tetapi ada tidak disertai kebenarannya. Lalu, melanggar Undang-Undang Pangan Pasal 45 Ayat 1 karena dalam pasal ini dilarang membuat pernyataan atau keterangan tidak benar, tetapi dalam TVC ini menyatakan bahwa Aqua murni dan terlindungi. Kemudian melanggar Undang-Undang Penyiaran Pasal 36A Ayat 5A karena bersifat bohong menyatakan Aqua itu murni tanpa ada bukti. Baru Maxicon dari jagung asli. Maxicon dengan rasa berani, renyah menggigit. Maxicon buat pemberani. Pada iklan TVC Maxicon melanggar etika pariwara Indonesia nomor 1.27 tentang manfaat produk karena terdapat kata dengan rasa berani, dan nomor 1.2 tentang bahasa karena terdapat kalimat dengan jagung asli, dan nomor 1.10 karena menimbulkan adegan berbahaya yaitu terjun dari atas langit, dan melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 17 Ayat 1A tentang melabui konsumen tentang kegunaan barang, dan Pasal 7B karena tidak memberikan informasi yang jelas tentang produk, serta melanggar Undang-Undang Pangan Pasal 45 Ayat 1A karena memuat pernyataan yang tidak benar tentang produk, dan melanggar Undang-Undang Penyiaran Pasal 36 Ayat 5A karena menyesatkan dan bohong akan manfaat produk. Tubruk Gajah. Diolah dengan racikan warisan jati diri Tubruk Sejati. Iklan kopi tubruk gajah ini melanggar etika pariwara Indonesia nomor 2.15 tentang properti. Pada bagian 2.15.2 yaitu tentang fasilitas yang harus benar-benar dapat dipertanggungjawabkan. Karena di dalam TVC ini terdapat animasi gajah yang menabrak tembok. Yang kedua, 3.13.2 tentang tokoh animasi, yaitu TVC ini memperlihatkan tokoh animasi yang cukup menakutkan. Yang ketiga, nomor 1.8 karena dalam TVC ini menunjukkan seolah-olah jika kopi ini benar-benar ditubruk oleh gajah. Yang keempat, 1.10 karena dalam iklan ini menunjukkan animasi gajah yang menabrak tembok rumah. Kedua, melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 21 Ayat 2 karena kemasan pada kopi ini tidak terdapat logo halal dan tanggal kadaluarsa. Ketiga, Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2005, Pasal 25 tentang berlanggaran penyiaran. Iklan ini menggunakan penyelenggaraan jasa penyiaran. bangun pagi ku minum susu, bantu sehat kuat tubuhku, dukung daya tahan alami, baik kini dan juga nanti, tiap pagi susu Fresh and Flag. Iklan Fresh and Flag. Pelanggaran etika pariwara Indonesia Pasal 2.5.3. Iklan tidak boleh memberi kesan bahwa produk terkait selalu dibutuhkan untuk kelengkapan nilai gizinya. Yang kedua, Pasal 2.5.5, iklan tidak boleh menyatakan atau memberi kesan bahwa kesehatan diperoleh hanya dari penggunaan produk terkait, karena di TVC tersebut menyebutkan kata-kata setiap hari.
Perlindungan konsumen. Pasal 1 ayat 1 menjamin adanya kepastian hukum perlindungan kepada konsumen. Yang kedua, pasal 1 ayat 9, lembaga non-pemerintahan yang terdaftar mempunyai kegiatan perlindungan konsumen. Selanjutnya, ada pelanggaran di Undang-Undang Pangan. Yang pertama, pasal 1 ayat 4, ketahanan pangan kondisinya harus terpenuhi dan tersedia. Yang kedua, pasal 1 ayat 5, keamanan pangan dari kemungkinan pencemaran biologis dan kimia. Yang terakhir yaitu Undang-Undang Penyiaran. Pasal 19 ayat E, dikarenakan iklan dilarang melakukan kegiatan yang dapat menghambat program susu formula. Kasihan. Kenapa? Dina sakit perut, gak bisa main. Kirim sesuatu buat Dina yuk. Bebelak 4 dengan DHA, minyak ikan lebih tinggi, dan tinggi zat besi. Nutrisi tepat optimal. Tes, biar cepat sembuh. Stimulasi dan nutrisi, dukung anak hebat, tumbuh berhati besar. Bebelak 4. Dari kelas susu formula yang sudah kita lihat tersebut memiliki pelanggaran di etika pariwara Indonesia. Yang pertama, produk harus disampaikan dengan jujur serta bertanggung jawab. Yang kedua, dari iklan tersebut tidak seharusnya memberitahu bahwa produk yang diiklankan jika dikonsumsi dapat merubah fisik. Yang ketiga adalah produk pangan. Jika iklan pangan untuk bayi, TVC ini harus sudah mendapat persetujuan Kementerian Kesehatan. Selanjutnya adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 di tahun 1999, hukum terhadap konsumen susu formula yang mengandung bakteri. Yang terakhir Undang-Undang nomor 36 tahun 2007 tentang Undang-Undang Penyiaran pasal 128, yaitu setiap anak berhak mendapatkan ASI eksklusif. Bukan berarti dengan adanya susu formula anak tidak berhak diberikan ASI. Deterjen inovasi baru, busanya bikin adem tanganmu. Karena ibu perlu dikasih sayang. Setelah kita melihat TVC deterjen sayang, terdapat beberapa pelanggaran yang sudah saya analisis di etika pariwara Indonesia. Yang pertama, iklan tidak boleh melebih-lebihkan produk terkait. Karena dari iklan yang kita lihat, terdapat tulisan lembut di tangan. Yang kedua, iklan tidak boleh menimbulkan kesan adanya anjuran. Karena di dalam TVC tersebut, terdapat tulisan karena ibu perlu dikasih sayang. Yang ketiga, duta merek TVC tersebut harus benar-benar menggunakan produk terkait. Selanjutnya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Undang-Undang nomor 8 tahun 1999, pasal 17 ayat 1A. Pelaku usaha dilarang mengelabui konsumen mengenai kualitas, kuantitas, dan bahan. Yang terakhir adalah Undang-Undang Penyiaran pasal 1 ayat 6. Siaran produk dalam iklan ini memiliki tujuan pengaruhi konsumen agar menggunakan produk tersebut. Wow, daun shiso. Iya, di Jepang dikenal efektif lawan kuman. Coba Lifebuoy Japanese Shiso Body Wash dengan ekstrak daun shiso alami. Bekerja dengan daya tahan kulit, efektif lawan kuman, dan buat kulit glowing. Iklan pertama yang saya analisis adalah iklan body wash. Seperti yang sudah kita lihat, iklan tersebut telah mengeksploitasi anak di bawah 18 tahun. Di sini saya menganalisis beberapa pelanggaran di etika pariwara Indonesia. Yang pertama, iklan sebenarnya tidak boleh memperlihatkan anak dalam adegan yang tidak pantas. Yang kedua, iklan tersebut telah mengeksploitasi perempuan sehingga memberi kesan yang merendahkan martabat. Yang ketiga adalah baik pria atau wanita tidak boleh dieksploitasi secara seksual. Dan yang terakhir, iklan seharusnya tidak mengeksploitasi erotisme atau seksualitas dengan cara apapun. Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, iklan seharusnya tidak menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti. Terakhir adalah Undang-Undang Penyiaran. Yang pertama, di pasal 46 ayat 3 bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan karena memakai pakaian yang kurang pantas. Yang kedua, pasal 46 ayat 6 wajib mengikuti standar siaran untuk anak-anak. Yang ketiga, pasal 46 ayat 11, materi dalam iklan harus menggunakan sumber daya negeri, karena dalam TVC tersebut menggunakan sumber daya negara lain. Skincare lebih maksimal loh pakai sunscreen. Cuma kalau bikin gak nyaman, enggak deh. Kalau kita pakai yang ini, sunscreen nomor 1 di Indonesia. Teksturnya ringan, cepat meresap. Wardah UV Shield Essential Sunscreen Gel dengan SPF 30 PA++, zero alkohol dan kaya akan vitamin. Kamu pakai sunscreen di rumah? Ya iya dong. Bukan cuma UV yang gak baik, blue light juga loh. So, let's shield up the game. Wardah UV Shield, hadang UV dan blue light. Iklan kedua yang saya analisis adalah iklan sunscreen. Di dalam Undang-Undang Etika Pariwara Indonesia, bagian kosmetik, iklan tidak boleh menjanjikan hasil mutlak seketika. Yang kedua, iklan tidak boleh ditampilkan secara berulang, karena saya melihat iklan ini mengulangi siarannya di media TV. Terdapat juga pelanggaran di Undang-Undang Perlindungan Konsumen pada pasal 9.
Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu serta menawarkan atau menjanjikan sesuatu yang belum pasti. Iklan ini juga memiliki pelanggaran di undang-undang lainnya. Di dalam iklan tersebut, kosmetika sunscreen ini menyebutkan nilai SPF yang dimana itu melanggar Undang-Undang Pedoman Periklanan. Yang terakhir adalah iklan ini memiliki pelanggaran di Undang-Undang Penyiaran pada pasal 1 ayat 6 karena iklan ini mempunyai sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tersebut. Adem Sari, kini tambah lemon dan banyak madu. Minum Adem Sari Madu Lemon Tea. Wah, segar banget. Makan lebih nikmat, nggak takut panas di dalam lagi. Adem Sari Madu Lemon Tea. Pada iklan Adem Sari yang baru saja ditampilkan, iklan ini melanggar etika pariwara Indonesia tentang obat-obatan, di mana iklan tidak boleh menjanjikan meredakan panas dalam, dan juga tentang pornografi dan porno aksi. Dalam TVC ini melihatkan gerakan erotis pada wanita. Kemudian melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Pasal 8 Ayat 1F. Dalam iklan ini tidak ada bukti yang menyertai pernyataan yang dijanjikan oleh iklan tersebut. Yang kedua, Pasal 9 Ayat 1K. Iklan ini menjanjikan bahwa dengan minum Adem Sari dapat melegakan tenggorokan dan menyembuhkan panas dalam, padahal pernyataan itu belum pasti. Ketiga, Undang-Undang Penyiaran Pasal 36 Ayat 3, bahwa iklan ini wajib ditayangkan khalayak sesuai dengan waktu yang tepat, sesuai dengan isi siaran iklan ini. Kemudian, Pasal 36 Ayat 6, karena iklan ini memperlihatkan wanita yang tubuhnya diubah menjadi transparan, hal ini termasuk ke dalam pelecehan. Mana Gojeknya? Apa gue telepon aja? Teplon, ntar nomor lo kesebar. Kayak undangan. Waduh, bener juga ya. Aman. Ada fitur penyamaran nomor HP. Itu nomor apa detektif? Nomor lo sama nomor driver diumpetin. Kita mentak ngumpet. Tenang, fitur-fitur aman Gojek bantu jagain kamu sepenuhnya. Selanjutnya, iklan TVC Gojek yang berdurasi 30 detik ini menampilkan beberapa poin yang tidak sesuai dengan etika pariwara Indonesia. Terdapat pada bagian keselamatan. Iklan tersebut menampilkan visual seseorang yang terkena sengatan listrik. Hal ini jelas melanggar dari segi keselamatan. Kedua, tentang khalayak anak. Pada detik ke-14, iklan tersebut menampilkan beberapa poin yang tidak sesuai dengan etika pariwara Indonesia. Iklan tidak boleh menganjurkan atau membenarkan perilaku yang tidak benar. Ketiga, tentang media televisi, bahwa iklan harus mencantumkan peringatan adegan berbahaya jangan ditiru. Dan yang keempat, terkait imbau niaga, bahwa iklan tidak boleh mengacaukan alur cerita. Selanjutnya, saya akan membahas terkait UU Perlindungan Konsumen. Terdapat pada pasal 7B, bahwa iklan harus memberikan informasi yang benar dan jelas. Dan terakhir, UU Penyiaran, pada pasal 36 ayat 5A, berisikan siaran dilarang menghasut atau menyesatkan, yang dimana dalam TVC yang kita lihat tidak sesuai dengan apa yang diiklankan. Demikian hasil analisis iklan yang telah kami paparkan. Semoga dengan adanya analisis ini dapat bermanfaat bagi khalayak untuk lebih bijak lagi dalam memilih iklan yang baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.